أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwani al-kiram, al-akhwat al-karimat, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang ini Allah Rabbul Alamin memberikan kepada kita limpahan nikmatnya sehingga kita bisa melangkahkan kaki ini untuk belajar ilmu din. Dan jelas belajar ilmu din, belajar ilmu agama merupakan salah satu wasilah menuju ke surganya Allah Rabbul Alamin. Nabi kita pernah bersabda alaihi salatu wassalam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan, melangkahkan kakinya dengan niat belajar ilmu din, maka Allah Rabbul Alamin akan mudahkan langkahnya, akan mudahkan jalannya kemana? Ke surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, Allah pernah berfirman, "Law kana fi qasam ibrul labab." Sungguhnya telah ada pada kisah-kisah mereka sebuah pelajaran bagi ulil albab, orang-orang yang mereka mau mengambil pelajaran. Insyaallah ta'ala pada kesempatan siang ini kita akan membahas sebuah pembahasan yang berjudul mendulang faedah-faedah dari kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi wassalatu wassalam. Dalam sebuah hadis Ubay bin Ka'ab, Nabi kita pernah bersabda, "Qama Musa khatiban fi Bani Israel." Musa menjadi khatib di kalangan Bani Israel. Faqila lahu ayyun nasi a'lam. Maka dikatakan kepada dia, siapa manusia yang paling alim, yang paling mengerti, yang paling paham terhadap ilmu agama, ilmu din. Maka Nabi Musa mengatakan, qala ana. Beliau mengatakan, saya yang paling mengerti, saya yang paling paham. Fa'atawallahu alaihi idlam yaruddul ilma ilai. Maka Allah Rabbul Alamin mencela Musa, mengingkari. Kenapa? Karena Nabi Musa tidak mengembalikan ilmu kepada Allah Rabbul Alamin. Wa auha ilaihi bala abdun min ibadi. Maka Allah mengatakan kepada Nabi Musa, tidak wahai Nabi Musa, di sana ada hamba-Ku yang mana dia ini lebih alim dibandingkan engkau. Maka Musa mengatakan, fa kaifa asil ilaihi? Bagaimana cara saya agar bisa berjumpa dengannya? Kemudian Allah Rabbul Alamin memerintahkan kepada dia, yaitu kepada Musa, dan juga Nabi Musa membawa temannya Yusa untuk ikut dengannya, yaitu berada di Sakhra,
sebuah padang pasir atau laut, ya, yang ada lautnya. Nah, ketika mereka berdua, Yusuf dan Nabi Musa ini sampai di laut ini, maka ikan, ya, atau bekal yang mereka bawa itu tiba-tiba terjatuh dan ikannya hidup, kemudian masuk ke dalam laut kembali. Maka Allahu Rabbul Alamin berfirman menukilkan perkataan Nabi Musa, atina ghada'ana laqad lakina min safarina hadza nasaba. Al-Kahfi 62. Nabi Musa berkata kepada temannya, kepada muridnya, bawalah kemari makanan kita, bawalah kemari bekal kita. Sesungguhnya kita telah lelah dan letih karena perjalanan ini. Kemudian juga Allah berfirman, qala ara'aita idh awayna ila as-sakhrati fa inni nasitul huta. Tahukah kamu tatkala kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka sungguhnya aku lupa menceritakan bahwasanya ikan itu hidup kembali. Baik. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin hadirat rahimakumullah, dari dua ayat yang amat mulia ini kita bisa memetik beberapa faedah, atau kita bisa mengambil faedah yang sangat bagus sekali. Faedah yang pertama, dunia saja butuh bekal. Ketika kita misalnya ingin safar, ya, ke Jakarta, ke Bandung, kita apa butuh? Butuh bekal. Apa bekalnya? Ya, fulus, uang, ya, kemudian apa? Kartu ATM, dompet, ya, atau KTP, dan lebih utama apa? Jangan lupa HP, ya, karena nanti apa? Untuk memberikan info kepada keluarga. Nah, dalam urusan dunia saja ikhwanana al-kiram dan akhwat al-karimat, kita butuh bekal. Bagaimana kiranya dalam urusan akhirat? Tentu lebih butuh bekal lagi. Bekal yang kita bawa untuk ke akhirat bukan bekal harta, tidak, jamaah kaum muslimin. Kedudukan tidak juga. Jabatan tidak, jamaah kaum muslimin. Yang kita bawa ke akhirat at-taqwa. Allah mengatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian wahai umat manusia dengan takwa, karena takwa merupakan bekal yang paling baik dan utama. Kemudian faedah yang kedua dari kedua ayat ini, dunia ini tempat kita untuk berlelah-lelah. Tidak ada kebahagiaan yang hakiki, jamaah kaum muslimin dan musliman rahimakumullah, tidak ada. Makanya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala pernah ditanya oleh sebagian muridnya, ya Imam, matar rahatu, wahai Imam, kapan kita bisa mendapatkan kehidupan yang bahagia? Tidak ada lagi rasa capek, tidak ada lagi rasa lelah. Apa kata beliau? Idza wada'ta qadamaika fil jannah. Apabila engkau telah meletakkan kedua telapak kakimu di mana? Di surganya Allah Rabbul Alamin. Demikian jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Makan, mengunyah, capek. Ya. Banyak kesibukan juga capek. Bahkan terima gaji, banyak uang, ngitung, capek. Semua serba capek. Yang tidak capek ketika kita tadi berada di mana?
di surganya Allah Rabbul Alamin. Kemudian faedah yang ketiga dari kedua ayat ini, seseorang hidup di dunia ini membutuhkan teman. Dia tidak bisa hidup sendiri. Dia butuh teman agar dia bisa menceritakan keluh kesahnya. Namun temannya ini teman yang apa? Yang berilmu juga, tidak sembarangan. Ya. Dan bahkan juga baiknya teman itu dilihat dari baik buruknya teman yang dia ingin menjadikan orang tersebut sebagai teman. Nabi kita bersabda alaihi wassalam, apa kata beliau? Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum may yukhalil. Seseorang itu tergantung agama temannya. Kalau temannya baik, maka dia ikut baik. Kalau temannya buruk, maka dia ikut buruk. Oleh karena itu, hendaklah salah seorang di antara kalian pandai-pandai memilih teman. Demikian, teman yang baik itu ketika seseorang salah dia ingatkan, salah diingatkan lagi. Itu teman apa? Yang baik, dinasehatin. Ya. Dan ketika dia jatuh dalam kesalahan, dia sadar. Jatuh lagi, dia sadar. Karena apa? Diingatkan oleh temannya. Kemudian selanjutnya Allah Rabbul Alamin berfirman melanjutkan kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir, insyaallah taala sebentar lagi. Qala dzalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa. Musa berkata, itulah tempat yang kita cari. Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka sebelumnya. Kemudian juga pada ayat yang ke-65, fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Lalu mereka, ya, Nabi Musa ini bersama dengan temannya tadi yaitu Yusa mendapati hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya ilmu. Nah, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dari dua ayat ini yaitu ayat 64 sama 65 kita bisa memetik beberapa faedah juga. Yang pertama, apabila disebutkan ilmu dalam Al-Qur'anul Karim dan Al-Hadits atau As-Sunnah Nabawiyah, maka maksudnya adalah ilmu din, ilmu agama, bukan ilmu dunia. Nah, ketika kita tahu akan hal ini, hendaknya kita sebagai seorang hamba untuk lebih giat lagi belajar ilmu din. Karena pernah disebutkan bahwasannya kebutuhan seorang hamba kepada ilmu lebih dia butuhkan dibandingkan butuhnya dia kepada makanan dan minuman. Bagaimana caranya agar kita itu bisa semangat belajar ilmu din? Maka baca kisah-kisah para ulama. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kalau misalnya kita ingin membuka lembaran sejarah para ulama di dalam belajar, maka kita akan semangat belajar juga. Ambil sebuah contoh disebutkan di sebagian kitab. Ya. Ada seorang ulama yang dia ini sangat semangat belajar. Ketika waktu pagi sedang kosong, tidak ada kegiatan ta'lim belajar, dia membeli ikan di pasar. Tayyib. Singkat cerita, dia sudah beli ikan. Ketika pulang ke rumah,
ikannya pengen dia bersihkan, pengen dia masak, tiba-tiba ada panggilan, Syekh qad jaa, guru udah datang nih. Akhirnya apa yang terjadi? Ikannya dia tinggal di dapur, kemudian dia pergi apa? Belajar. Ternyata belajarnya bukan 1-2 jam, 1 hari sampai 2 hari. Setelah selesai, dia baru ingat, Allahu Akbar, ini iwa urung tak pangan, ada ikan belum saya makan. Subhanallah. Ketika ia pulang ke rumah, ikannya sudah bau. Apa yang dilakukan? Saking laparnya jamaah muslimin rahimakumullah dan umat rahimakumullah, dia makan ikan tersebut yang sudah bau. Kalau kita di sini tinggal pesan GoFood atau nasi padang, warteg, warung teknologi, ya ada, cuma ini sudah langsung makan, selesai urusan. Kalau mereka enggak. Bahkan disebutkan juga mereka di zaman dulu itu ada roti. Roti ini tidak bisa langsung dimakan, keras, disebutkan seperti batu. Kalau dilempar kepada orang, orang bisa benjol kepalanya. Jadi makannya bagaimana? Makannya dicelupkan dulu apa ke air beberapa jam baru dimakan. Kalau kita enggak, roti sobek langsung dimakan. Kita sedang lapar-laparnya, dicelupin dulu nih, tunggu 30 menit. Allahu Akbar. Tapi tetap, kenapa kok mereka mulia? Karena mereka tahu belajar itu tidak didapatkan dengan badan yang santai-santai. Begitu. Bahkan ada ulama dimasukkan ke dalam kandang singa. Dia mau diberi apa? Mau dijadikan makanan untuk apa sih? Singa. Karena dia apa? Membela Al-Quran. Namun apa yang terjadi? Apakah dia takut? Dia tidak takut. Dia malah memikirkan, apakah najis air liur singa? Dia mikirkan. Singanya juga diam aja, anteng singanya, nggak makan dia. Berarti dia tahu, oh ini ulama nih, dagingnya beracun, nggak boleh dimakan. Ya. Ini menunjukkan semangatnya apa? Mereka dalam belajar. Karena mereka tahu bahwasannya belajar merupakan jalan ke surganya Allah Rabbul Alamin. Kemudian faedah yang kedua, ya, bahwasannya ilmu itu ada dua. Ada ilmu yang dicari dengan belajar, usaha keras, ya. Jadi otaknya ini otak yang agak lambat, tapi dia ketika semangat belajar dia bisa, ya. Kemudian yang kedua ada ilmu laduni. Ilmu laduni ini ya seperti yang Allah turunkan kepada Nabi Khidir, langsung, ya, langsung ada. Kita tidak bisa ikut ilmu laduni, ya. Yang bisa kita ikut apa ilmu? Yang pertama tadi, belajar dan belajar. Makanya, ya, kita kalau paham akan ahli ini, kita harus sadar tidak boleh satu hari pun berlalu dari diri kita kecuali kita telah mendapatkan ilmu din, yang mana dengannya kita tahu betul merupakan jalan ke surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian Allah berfirman melanjutkan kisah Nabi Musa tersebut. Qala lahu Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Nabi Musa berkata kepada Nabi Khidir, bolehkah aku mengikutimu? Ya, ajarkan kepadaku ilmu yang kamu tahu.
Dari ayat 66 ini kita bisa memetik beberapa faedah juga. Yang pertama, bahwasannya ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mengantarkan kepada kebaikan. Kepada apa? Kebaikan. Dari mana kita tahu? Kalau misalnya ilmunya Nabi Khidir ini tidak baik, maka tentu Nabi Musa tidak akan Allah suruh untuk belajar kepada Nabi Khidir. Karena ilmu ad-din ini adalah ilmu yang baik, maka Allah perintahkan Nabi Musa untuk apa? Belajar kepada Nabi Khidir. Kemudian faedah selanjutnya, ya, hendaklah seseorang belajar ilmu din kepada orang yang dia itu memang menguasai ilmu tersebut dan manhajnya itu apa? Benar, tidak gado-gado. Ya, demikian. Kemudian faedah yang kelima, Nabi Musa alaihi salatu wassalam memiliki sifat apa? Tawadhu, rendah hati. Walaupun dia ini berilmu juga, dia tetap apa? Belajar kepada Nabi Khidir. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang sudah S3, bahkan kalau ada S4, ya sampai S4, wah, anak sudah S4, ngapain belajar lagi? Ini tidak boleh. Mau ente S4, ya es kacang hijau, tetap enggak boleh. Harus tetap apa? Belajar. Makanya Imam Ahmad pernah mengatakan juga, ya, dari buayan sampai liang lahat kita apa? Belajar ilmu agama ini, jamaah kaum muslimin dan muslimat. Kemudian faedah yang selanjutnya dari ayat sebelumnya, seseorang ketika belajar harus memiliki adab yang baik kepada gurunya. Minta izin dulu kepada gurunya. Mohon izin Pak Guru, Ustadz, Pak Kiai, ana mau belajar kitab ini, kira-kira antum ada waktu kapan? Begitu. Ya. Agar ilmu yang kita dapatkan itu berkah dan bisa menjadikan kita hamba-hamba yang saleh dan salehah. Kemudian Allah mengatakan lagi, mengisahkan Nabi Musa dan Nabi Khidir, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Maka Nabi Khidir mengatakan, wahai Musa, ente tidak akan sabar nih kalau belajar sama aneh. Tidak akan sabar. Ya. Dari sini kita juga bisa memetik faedah. Apa itu? Ketika seseorang belajar, maka harus bersabar. Sabar kepada apa? Sabar kepada gurunya, tingkah gurunya. Biasanya ada tingkah gurunya yang bikin dia kesel, bikin dia marah, bikin dia apa? Ngambek. Dia harus bersabar kalau ingin apa? Mendapatkan ilmu. Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi. Apa artinya? Sesungguhnya seseorang tidak akan mungkin bisa mendapatkan ilmu ketika ia lari dari sikap gurunya. Ya. Dulu
Ketika belajar bersama dengan teman-teman, ada guru yang sikapnya itu suka marah-marah. Kita telat 1 menit, disuruh sholat taubat kata dia, karena melakukan dosa yang sangat besar, telat. Bayangkan, kita hanya telat dibilang apa? Anta fa'alta dzamban kabira, ente sudah lakukan dosa besar. Ukhruj sholli rakaatain fil musalla, keluar ente salat 2 rakaat di musalla, minta taubat kepada Allah. Karena apa? Telat 1 menit. Kalau tidak sabar, maka akan apa? Marah-marah. Berhenti akhirnya apa? Belajarnya. Dan apa yang terjadi? Tidak dapat apa-apa. Demikian. Ya. Kemudian Allah Rabbul Alamin melanjutkan. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana mungkin kamu, ya, wahai Nabi Musa, bisa bersabar atas sesuatu yang mana engkau tidak tahu akan hal tersebut? Ya. Kemudian juga ayat selanjutnya, qal satajiduni insyaallahu sabira wa la a'si laka amra. Insyaallah kamu akan dapat saya, wahai Nabi Khidir, itu bersabar dan tidak akan menentang urusanmu. Dari 2 ayat ini juga kita bisa memetik atau mengambil faedah. Yang pertama, kita tidak boleh menghukumi sesuatu itu tergesa-gesa sebelum kita tahu apa ilmunya. Ya. Dari mana? Ya, tadi ya Nabi Musa itu apa? Tergesa-gesa. Ya, langsung mengatakan apa? Insyaallah saya akan bersabar. Ujung-ujungnya dia tidak sabar. Ya. Kemudian yang kedua, Nabi Khidir mengetahui bahwasannya nantinya Nabi Musa ini akan mengingkari apa yang ia lakukan. Ya, padahal di balik perbuatan Nabi Khidir ini ada hikmah-hikmah yang tersembunyi, yang nantinya akan disampaikan di belakang nanti. Kemudian faedah yang ketiga, kita dianjurkan untuk mengucapkan apa? Insyaallah ketika ingin melakukan sesuatu atau berjanji. Ya. Tetapi di Indonesia ungkapan insyaallah itu digunakan pada beberapa hal, salah tempat. Ya. Contoh, ketika si A bertanya kepada si B, akhi, ente sudah makan? Insyaallah sudah makan. Itu salah. Kenapa? Karena ente sudah makan, ya udah selesai, cukup. Sudah makan, alhamdulillah. Kecuali sudah makan? Belum, insyaallah nanti. Nah, ini baru tepat. Ya. Itu kesalahan yang pertama. Kesalahan yang kedua, dia mengucapkan insyaallah agar tidak bisa datang. Ya, mau kumpul sama teman nih. Ya. Akhi, antum datang. Insyaallah datang insyaallah. Tapi hatinya apa? Tidak mau datang. Ya, karena mau pergi jalan-jalan sama istrinya. Ya. Bilang anak nggak bisa datang, selesai urusan. Jangan menggunakan apa? Insyaallah agar antum tidak datang. Ya. Kemudian Allah berfirman juga melanjutkan kisah Nabi Musa. Qal fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Maka Nabi Khidir mengatakan alaihi salatu wassalam, jika kamu wahai Musa mengikutiku, maka jangan pernah engkau tanyakan sampai aku sendiri yang mengabarkan kepadamu.
Ya, demikian. Dari sini kita bisa memetik beberapa faedah juga. Faedah yang pertama, bahwasannya seorang guru itu adalah seorang pemimpin yang mengatur muridnya. Bukan muridnya yang mengatur guru. Demikian. Ya. Kemudian faedah yang kedua, Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, beliau mengatakan apa? Hendaklah seorang murid jangan terburu-buru membantah penjelasan gurunya. Ya. Jadi ketika gurunya menjelaskan nih, jangan langsung dipotong. Biarkan gurunya, ya, Pak Kiainya, ustadznya nerangin dulu. Baru dipotong, ya, atau baru dijawab. Nah, setelah itu Allahu Rabbul Alamin berfirman, mengkisahkan kisah selanjutnya. Fantalaqa hatta idza rakiba fis safinah kharaqaha qala aharaktaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Maka keduanya, Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi wassalam, berjalan, ya, mengarungi lautan. Mereka menaiki perahu. Kemudian perahu itu dilubangi oleh Nabi Khidir. Maka Nabi Musa kaget, terheran-heran. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Mengapa engkau melubangi perahu ini? Tayyib. Apakah engkau, wahai Nabi Khidir, ingin menenggelamkan kita? Sungguh engkau mendatangkan perkara yang baru, yang tidak masuk di akal. Dari ayat yang mulia ini kita bisa mengambil faedah juga. Yang pertama, seorang murid harus lebih husnudzon kepada gurunya dan tidak boleh suudzon. Apapun yang gurunya lakukan harus husnudzon, berikan udzur kepada gurunya, kepada guru kita ketika dia melakukan hal-hal yang menurut kita itu kurang tepat. Demikian, ya. Dan ini faedah yang berulang, yaitu seorang harus sabar kepada sikap gurunya. Itu faedah yang tadi, yang sebelumnya sudah disebutkan, ya, harus bersabar kepada sikap gurunya. Kemudian ayat yang ke-72, Allah mengatakan, Rabbul Izzati wal Jalal, qala alam akul innaka lan tastati'a ma'iya sabara. Bukannya tadi ana sudah ngomong ke ente, wahai Nabi Musa, ente enggak akan bisa bersabar, kata Nabi Khidir alaihi wassalatu wassalam. Dari sini kita bisa memetik pelajaran juga. Apa? Gurunya juga harus sabar, sering menasihati muridnya ketika muridnya salah. Dan ingat, kaum muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat, mahat dan alaba, ketika kita menjadi seorang guru, atau misalnya kita adalah orang tua ingin mendidik anak kita, maka semarah apapun kita, sekesal apapun kita kepada anak kita karena tingkah lakunya, maka jangan pernah mengungkapkan ungkapan yang buruk kepada anak kita. Kenapa? Karena itu merupakan doa. Anak kita yang masih TK, ambil HP kita,
terus dicelupin ke air. Sabar, ya, tinggal beli lagi, ya. Jangan katakan dasar anak badung, bodoh. Sudah, apa yang terjadi? Anaknya akan bodoh terus, badung terus. Sabar. Ya. Lebih baik HP kita rusak dibandingkan akhlak anak kita rusak karena doa kita sendiri. Begitu. Jadi pokoknya sabar, sabar dan sabar, kaum muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Kemudian selanjutnya Allah mengatakan, mengisahkan selanjutnya, qal la tu'akhidni bima nasitu wa la turhikni min amri usra. Maka Musa mengatakan, wahai engkau Nabi Khidir, jangan menghukumku karena kesalahanku ini, ya, dan janganlah engkau membebani aku dengan sesuatu yang mana di situ ada kesulitan. Dari ayat yang mulia ini juga, kaum muslimin dan muslimat, kita bisa petik faedah. Yang pertama, manusia itu tempatnya lupa. Suka apa lu? Lupa. Tadi sudah dibilang, ya, ente nanti nggak akan sabar. Jadi jangan tanya-tanya lagi nanti nih. Tapi dia masih bertanya, lupa. Diingatkan kembali oleh Nabi Khidir. Dan ingat ikhwanana al-kiram, akhwat, ummahat dan alaba rahimakumullah, lupa itu merupakan kenikmatan yang harus kita syukuri. Karena kalau misalnya kita tidak diberikan nikmat lupa, semua akan kita ingat dan itu berbahaya untuk kita. Ya. Misalnya kita pernah mancing, tiba-tiba jatuh ke laut, tenggelam. Itu kita ingat terus. Hingga akhirnya apa? Kita nggak mau naik apa? Perahu lagi. Hingga akhirnya apa? Allah lupakan itu semua. Walaupun memang masih kita ingat, tapi paling tidak sudah terkikis dengan berjalannya waktu. Demikian. Kemudian di setiap kesulitan, faedah yang selanjutnya ya dari ayat yang tadi, di setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan, ya. Dan itu pasti, ya. Karena ketika Allah Rabbul Alamin memberikan kita kesulitan, pasti di situ Allah Rabbul Alamin akan berikan kita juga kemudahan. Dan itu apa, pasti. Tidak boleh ragu. Kemudian selanjutnya Allah mengatakan tabaraka wa ta'ala, fantalaqa hatta idza laqiya ghulaman faqatalahu qal aqtalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Ketika mereka berdua nih, Nabi Musa sama Nabi Khidir alaihi salatu wassalam berjalan, mereka dapati apa? Seorang anak. Anak ini langsung dibunuh oleh siapa? Nabi Khidir. Musa kagetlah. Wah, ini ternyata pembunuh ini orang. Kaget dia. Apa yang dia katakan Nabi Musa? Mengapa engkau bunuh jiwa yang tidak bersalah, jiwa yang bersih? Ya. Dia dibunuh bukan karena membunuh orang. Sungguh engkau melakukan perkara yang diingkari, perkara yang mungkar. Dari ayat yang mulia ini kita bisa petik faedah juga.
Yang pertama, menumpahkan darah seorang muslim tanpa hak itu haram. Tidak boleh. Ya. Bahkan disebutkan dibunuhnya seorang muslim, ya, itu lebih berbahaya dibandingkan hancurnya dunia ini dan langit ini. Apa maksudnya? Darah seorang muslim, jiwa seorang muslim itu haram untuk dibunuh. Tidak boleh, harus dijaga. Makanya Islam datang untuk apa? Difa'un nafs, menjaga jiwa. Ya. Jadi kalau misalnya kita dapati ada orang pakai jubah seperti ini, pakai peci, jenggotan, tiba-tiba ngebom, itu bukan Islamnya yang salah, tapi orangnya. Islam jauh dari itu semua. Apa buktinya? Jangankan bunuh orang, Islam saja melarang membakar sarang semut. Dilarang. Ini binatang. Bagaimana kalau misalnya itu orang? Dilarang. Jadi Islam berlepas diri dari hal-hal seperti itu. Bom bunuh diri lah, ngebom inilah. Islam jauh dari itu semua. Islam rahmatan lil alamin. Islam itu adalah agama rahmat bagi semesta alam. Kemudian selanjutnya, faedah yang kedua, di dalam Islam adanya kisos. Dan kisos ini diterapkan sekarang di Saudi Arabia. Kalau di Indonesia belum ada, ya. Kalau ana tidak salah, di Saudi Arabia itu kalau misalnya ada orang bercanda, ya, bercanda, dorong temannya, tiba-tiba temannya telinganya kegores atau hampir copot, itu hanya ada dua pilihan diberikan kepada keluarga yang korban ini. Kalau keluarga korban menyuruh dia bayar denda, itu satu telinga kalau tidak salah 200 lebih onta yang besar. Kalau anak tidak salah. Satu onta itu udah berapa juta aja itu ya. Langsung jatuh miskin pelakunya. Ya. Kalau tidak mau, telinganya dilukai seperti yang dia melukai temannya tadi. Begitu. Ya. Di negeri kita belum ada, ya. Kemudian selanjutnya, maka Nabi Khidir mengulangi ucapannya lagi. Qala alam aqul lak innaka lan tastati'a ma'iya sabara. Ane kan sudah ngomong sama ente enggak akan sabar dengan apa yang ane lakukan. Ya. Dari sini ikhwanana al-kiram, para ummahat al-aba rahimakumullah, kita juga bisa menarik faedah. Sabar itu berat. Butuh yang namanya doa, perjuangan agar bisa sabar. Sabar ada batasnya? Tidak ada batasnya, ya, tidak ada. Yugoiri, ya, batasnya tidak ada. Pahala orang sabar itu tidak ada batasnya, maka harus bersabar. As-sabru kamitsli ismihi murrun madaqatuhu walakin awaqibuhu ahla minal asal. Sabar itu pahit, berat, sulit seperti namanya. Akan tetapi dampak yang didapatkan dari sabar itu lebih manis dibandingkan madu.
Demikian. Baik. Kemudian selanjutnya, sudah sebentar lagi selesai, nih ya, sebentar lagi. Kayaknya udah pada panas pantatnya nih ya. Nah, setelah sebentar lagi. Baik. Maka Allah mengatakan, "Qal in sa'altuka an syai' ba'daha fala tusahibni. Qad balagta min ladunni 'udhra." Musa mengatakan alaihi wasallam, jika aku bertanya kepadamu lagi nanti, maka sudah. Saya apa? Menyerah. Tidak perlu lagi saya belajar kepada engkau wahai Nabi Khidir. Dari sini kita bisa menarik kesimpulan. Apa itu? Seorang murid kalau memang salah, dia harus mengakui kesalahan. Tidak boleh cari pembenaran. Ya, ketika dinasihati, dia harus tahu, harus sadar, iya, saya salah. Demikian. Demikian. Kemudian selanjutnya, ayat selanjutnya 77, "Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istad'ama ahlaha fa'abau an yudayyifuha fawajada fiha jidaran yuridu an yanqudda fa'aqamah qal law syi'ta latakhadta 'alaihi ajra." Maka keduanya berjalan, Nabi Musa dan juga Nabi Khidir alaihi wassalam. Mereka mampir di sebuah kampung, namun orangnya itu enggan untuk menjadikan mereka tamu. Kemudian mereka mendapati apa? Sebuah rumah, dindingnya sudah mau roboh. Hingga akhirnya Nabi Khidir memperbaiki rumah tersebut, memperbaiki dinding tersebut, dan Nabi Musa mengatakan, "Kenapa ente susah-susah, tinggal sewa orang, selesai." Ya. Maka Nabi Khidir mengatakan alaihi wassalam kepada Nabi Musa, "Hadza firaku baini wa bainak. Sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' 'alaihi sabra." Nah, inilah perpisahan antara saya dengan ente. Saya akan menjelaskan semua yang terjadi, yang sudah kita lalui. Nah, di sini sang guru, kita bisa menarik faedah. Di sini sang guru harus memberikan penjelasan kepada sang murid, biar muridnya, anak didiknya apa? Tidak bertanya-tanya, tidak terlalu kepo. Diberikan penjelasan agar dia paham. Maka Nabi Khidir menjelaskan, "Ammas safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba." Adapun perahu yang tadi saya bocorkan itu miliknya orang yang miskin, yang fakir. Ya. Kenapa saya bocorkan, saya lubangi? Karena kalau misalnya perahu ini tidak dilubangi, maka nanti di situ akan diambil oleh raja yang bengis. Di kampung ini ada raja yang bengis. Dia apa? Zalim, suka mengambil apa? Barang. Akhirnya Musa apa? Mengerti. Baik. Kemudian yang kedua disebutkan, "Wa ammal gulam fakana abawah mu'minain fa khashina an yurkahuma tughyanan wa kufra." Adapun anak kecil tadi saya bunuh, ya, itu dia nanti ketika dewasa akan menjadi orang yang pembangkang, jadi orang kafir. Makanya dibunuh. Sedangkan bapak ibunya apa? Mukmin. Demikian. Kemudian fa'aradna an yubaddilahuma rabbuhuma khaira minhu zakatan wa aqraba rahma.
Kemudian Allah Rabbul Alamin menggantikan kebaikan kepada yang dibunuh tadi, ya, yang dibunuh tadi, yaitu datanglah anak-anak yang soleh kepada kedua orang tuanya. Yang terakhir, wa ammal jidar fakana li gulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma. Adapun tembok yang meroboh tadi, rumah yang meroboh tadi, itu miliknya anak yatim. Ya, makanya saya perbaiki dan di situ ada harta karun biar nanti mereka bisa ambil dan bisa menggunakan itu semua. Dari ayat ini, ya, dari ayat 79 sampai dengan 82 kita bisa memetik faedah. Faedah yang pertama, bahwasannya para rasul, para anbiya, mereka berbicara dengan wahyu mereka, bukan dengan apa? Pikiran mereka, dengan hawa nafsu mereka, tidak. Tetapi dengan wahyu yang Allah turunkan kepada mereka. Kemudian faedah yang kedua, segala sesuatu yang terjadi itu merupakan takdirnya Allah Rabbul Alamin. Kemudian faedah yang ketiga, bahwasannya Nabi Musa langsung mengerti dan paham ketika diberikan penjelasan oleh Nabi Khidir. Demikian yang bisa kita sampaikan pada pertemuan siang ini. Baik, bagi Bapak Ibu, Aba, Ummahat, Ikhwan Akhwat yang ingin bertanya, maka dipersilahkan. Barakallahu fikum. Sebelum kita tutup, jangan sulit-sulit pertanyaannya, ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya, adakah kisah Nabi Khidir hingga wafatnya? Allah bisawab, ya, kemungkinan ada, cuman kami belum mendapatinya. Tapi secara umum ketika disebutkan kisah Nabi Musa, Nabi Khidir, itu biasanya disebutkan wafatnya juga, cuman kami belum mendapati di kitab mana. Allah bisawab, tapi insya Allah ada. Baik, ada lagi pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak jelas ini. Anak kayaknya telinganya agak tulin, ya. Nah, kurang jelas. Mungkin Ikhwan ada yang jelas, bisa di ini. Apa maksudnya?
warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Pertanyaan sangat bagus sekali. Bagaimana bersabar ya terhadap sikap anak dan suami yang ketika diajak untuk kebaikan, misalnya diajak kajian, enggan untuk ikut. Begitu ya? Seperti itu. Taib. Nah. Yang pertama, sikap sebagai seorang istri mendoakan kebaikan untuk suami dan anaknya. Doakan di sepertiga malam. Ya. Kemudian yang kedua, coba ya musyawarah bareng dengan suami. Ya, kenapa tidak ikut ta'lim? Apakah sudah pintar atau seperti apa? Tapi dengan apa? Dengan cara yang lemah lembut. Cari waktu di mana suami sedang senang. Ya, misalnya habis terima gajian, ajak ngobrol sambil diajak rekreasi. Ajak ngobrol. Abi, ada kajian ini loh, kita ikut yuk. Ya, kalau kata dia enggak ada urusan, sabar. Besok ajak lagi, begitu. Jangan pernah berhenti untuk mengajak apa? Kebaikan. Karena lambat laun, ya, sedikit demi sedikit pasti hati suami kita akan terbuka dan hingga akhirnya dia mau ikut kajian. Begitu juga dengan anak kita, bersabar. Pokoknya sabar terus. Ya, di balik kesabaran ada doa dan ikhtiar. Apa ikhtiarnya? Terus dinasihati. Ya, jangan pernah berhenti untuk mengajak kebaikan walaupun ditolak berulang kali. Allah alam bisawab. Ada lagi? Baik. Ini ada yang bertanya ya. Saya pernah mendengar bahwa orang bijak dan orang gila itu beda tipis. Ya. Orang bijak dan orang gila itu beda tipis. Bagaimana tanggapan Ustadz tentang argumen ini? Ini pertama tidak ada di materi yang tadi kita sampaikan, ya. Ini berarti di luar materi. Baik. Orang bijak dan orang gila. Ya. Ini jauh, ya, jauh sekali. Orang bijak itu apa? Akil, dia berakal. Sedangkan orang gila akalnya tertutupi. Tidak beda tipis, ya, jauh sekali. Jadi orang bijak itu orang yang paham dan mengerti, sedangkan orang gila tidak. Ya, makanya disebutkan al-hukama, orang bijak. Kalau orang gila al-majnun, ya, orang gila. Lafaznya sudah beda, berarti apa? Beda juga pengertiannya. Ya. Dan ini adalah argumen yang kurang tepat. Ya, kurang tepat. Allah alam bisawab. Ada lagi? Ayat yang ke suara antum kurang keras tadi. Lantas tati' ayat berapa itu? Baik, malam tastati'. Kemudian baik. Itu nanti akan kembali kepada kaidah sharaf. Jadi ada tastati' sama tasti', ya. Pertama, maknanya tidak berbeda, sama saja. Ya. Cuman kenapa kok dibuang? Itu disebutkan
karena al-iktsar fil isti'mal, karena sering digunakan maka dibuang, atau lisuhulatil alfaz, untuk memudahkan apa? Pengucapan. Makanya ada sebagian huruf dibuang. Demikian. Tapi maknanya sama. Allah alam bisawab. Fadhali. Tadi Ustaz sampaikan saat belajar harus memiliki adab yang baik agar ilmu yang kita dapatkan akan menjadi berkah. Bagaimana seorang penuntut ilmu itu mempunyai adab dan ilmu sehingga konsisten di dalam pengamalan dalam kehidupan dan sehari-hari. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Baik, suaranya memantul ini, ya. Anu kurang jelas lagi. Apa? Akhuna Rahmat. Nah, sebentar. Antum jelaskan saja ke sini. Atau jelaskan saja ke sini. Bagaimana agar seorang penuntut ilmu agar bisa mendapatkan konsisten gitu dari hasil belajarnya, dengan dia beradab kepada gurunya, akhirnya dia mendapatkan faedah dari dia beradab, karena dia belajar dengan beradab mendapatkan faedah di kehidupan sehari-hari gitu, berlebih. Baik, jadi pertanyaannya bagaimana seorang penuntut ilmu itu bisa konsisten dalam belajar, ya, agar dia bisa beradab karena konsistennya itu. Demikian, Soalnya anak kurang jelas tadi, ya. Baik. Pertama, kalau misalnya ingin konsisten dan bisa mendapatkan keberkahan ilmu, maka yang pertama tadi selalu berdoa, kemudian minta didoakan oleh ibu kita. Itu, ya, minta doakan kepada ibu kita, karena doanya itu merupakan doa yang mustajab, tidak ada penghalang antara dia dengan Allah Rabbul Alamin. Ya, kemudian membaca. Taib, ini jelas? Jelas? Taib. Pertama, kalau misalnya ingin konsisten, itu yang pertama berdoa. Kemudian yang kedua minta doa kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga membaca sirah-sirahnya para ulama, bagaimana mereka itu istiqomah di dalam belajar dan bagaimana itu mereka bisa mendapatkan keberkahan ketika belajar. Ini yang anak tangkap dari pertanyaan anti. Takutnya salah anak, ya, karena kurang jelas yang disampaikan oleh akhuna Rahmat tadi. Allah alam bisawab. Kelas. Sudah? Ada lagi? Ditutup. Ada lagi nih para ikhwan, bapak-bapak atau ummahatnya? Sudah enggak ada ya? Berarti sudah paham semuanya. Mohon maaf jika ada kekurangan ketika menyampaikan. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.